Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hikmat serta kesempatan yang masih diberikan Allah buat kita. Ananda sekalian, mudah-mudahan Ananda semua dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kondisi saat ini masih dalam kondisi pandemi Covid, Ustadz harap dan Ustadz berdoa semoga kita semua, baik Ananda, keluarga, ataupun guru-guru yang ada di Al-Fitian diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, dan terhindar dari wabah insya Allah. Bersyukur kepada Allah dan selalu berselawat kepada Rasulullah SAW. Ananda sekalian, hari ini Ustadz akan menyampaikan materi tentang tema 2, bermain di lingkunganku, serta subtema 2, pelajaran pertama tentang membaca wacana dan perkalian. Mari Ananda sekalian sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala ya arhamar rahimin. Dilanjutkan dengan membaca surat Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah, terima kasih Ananda semua sudah ikut berdoa bersama Ustadz, dan mudah-mudahan bacaan, doa, dan tilawah tadi didengar Allah Subhanahu wa taala dan kita semua diberikan pahala. Baik, Ananda sekalian, hari ini kita akan belajar tentunya dengan tujuan pembelajaran yang akan kita dapatkan nantinya ketika kita mengikuti pelajaran hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Menguraikan kosakata dan konsep tentang keragaman benda dalam bahasa Indonesia. 2. Menyelesaikan masalah perkalian. Inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan tujuan ini bisa tercapai. Berikutnya Ananda sekalian, adapun nilai-nilai karakter Al-Fitian yang ingin dicapai pada materi hari ini adalah: pertama, Ananda diharapkan dapat gemar membaca, menulis, dan bercerita. Karena dalam setiap materi, di setiap pembelajarannya, pasti ada aktivitas membaca dan pasti ada cerita di dalamnya. Termasuk hari ini nanti ada cerita antara Salman, Jono, dan Tigor. Bagaimana ceritanya nanti kita akan dengarkan ceritanya atau kita baca ceritanya pada slide berikutnya. Yang kedua, nilai karakter yang diharapkan dari pelajaran hari ini adalah membiasakan diri belajar dengan baik dan memanfaatkan waktu dengan maksimal. Baik Ananda sekalian, mari sama-sama kita simak bacaan berikut ini. Belajar menanam bunga. Ya, pada hari Sabtu, Salman dan teman-teman libur sekolah. Salman dan Jono berkunjung ke rumah Tigor. Mereka berencana bermain bersama. Sesampainya di rumah Tigor, Salman dan Jono mengetuk pintu. Kemudian mereka mengucapkan salam. Nah, Salman, Tigor, dan Jono libur hari Sabtu. Kemudian Salman berkunjung ke rumah Tigor. Nah, ini mereka sudah sampai di rumah Tigor. Nah, coba. Nah, ini rumah Tigor. Wah, cantik ya. Rimbun dengan pepohonan yang ada di sekitar rumahnya. Nah, Salman dan Jono sampai di rumah Tigor. Ini Ustadz ibaratkan inilah Salman ya, dengan lobe putihnya dan baju kokonya. Kemudian ini Jono ya. Kemudian mereka mulai mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Tok tok tok. Assalamualaikum. Tok tok tok. Assalamualaikum. Nah, kemudian Tigor pun menjawab dari dalam rumah dan mengucapkan waalaikumsalam. Akhirnya Jono dan Salman bertemu di rumah Tigor.
Kemudian Tigor membukakan pintu lalu mempersilahkan Salman dan Jono untuk masuk ke dalam rumah Tigor. Nah, sampai dalam rumah Tigor di ruangan tamu mereka dipersilahkan masuk ya. Kemudian dipersilahkan untuk duduk ya di ruang tamu yang telah dipersiapkan oleh si Tigor. Kemudian Salman masuk dan si Jono juga masuk bersamaan dengan si Tigor. Kemudian Tigor berkata, "Alhamdulillah akhirnya kalian datang juga." Kemudian, "Kamu sedang apa, Tigor?" Salman berkata kepada Tigor. Berikutnya, Tigor menjawab, "Aku sedang membantu ibu menanam bunga," kata si Tigor. Kemudian Jono kembali bertanya kepada si Tigor. Mendengar bahwasanya si Tigor sedang membantu ibunya menanam bunga, kemudian Jono berinisiatif dan bertanya, "Bolehkah kami ikut membantu ibumu?" Kemudian Tigor menjawab, "Sebentar, ku tanya ibu dulu ya." Jadi Tigor meminta izin dulu kepada ibunya untuk mengikutkan Salman dan Jono atau melibatkan Salman dan Jono dalam menanam bunga di perkarangan rumah Tigor. Bagaimana cerita berikutnya? Mari kita lihat slide berikutnya. Nah, inilah pekarangan rumah Tigor ya. Pekarangan rumah Tigor yang penuh dengan pepohonan rindang, ada bunga, kemudian banyak tanam-tanaman, tanahnya ditumbuhi rumput dengan rapi. Nah, apakah halaman rumah Ananda sudah ditumbuhi banyak pepohonan dan bunga yang cantik? Ustaz yakin semuanya pasti memiliki tanaman yang ada di sekitar rumahnya. Ya. Bagaimana cerita berikutnya? Nah, tadi kan si Tigor mau bertanya kepada ibunya dulu. Yuk kita lihat slide berikutnya. Ya, ini gambar ibunya sedang menyiram bunga ya yang sudah ditanam oleh ibunya tadi, kemudian dibantu oleh adiknya Tigor. Ya, ini ibu Tigor. Kemudian Tigor bertanya kepada ibunya, "Ibu, Salman dan Jono ingin ikut menanam bunga." "Ibu, Salman dan Jono ingin ikut menanam bunga." Kemudian tak lama kemudian Salman pun ikut bersama Tigor ke belakang rumahnya. Kemudian bertanya kepada ibu Tigor, "Apa boleh, Bu? Saya dan Jono ikut membantu?" Salman menjawab kepada ibu Tigor. Berikutnya ibu menjawab, "Boleh, silahkan Salman dan Jono ikut. Mari kita menanam bunga bersama." Baru Jono hadir mengikuti Salman dan Salman berkata, "Alhamdulillah," dan Jono mengucapkan, "Terima kasih, Bu." Ya, Jono dan Salman akhirnya ikut menanam bunga bersama ibu Tigor dan adiknya. Bagaimana berikutnya ya? Slide berikutnya. Nah, di sana mereka menanam bunga bersama ya sampai selesai menyiramnya dan seterusnya. Kemudian ibu mempersilahkan Salman dan Jono ikut bergabung untuk menanam bunga dan ibu Tigor mengajari Salman dan Jono bagaimana cara menanam yang baik. Nah, jadi mereka diajarkan oleh ibu Tigor untuk menanam bunga yang baik agar bunganya dapat tumbuh dengan sempurna. Nah, baik Ananda, itulah percakapan, dan percakapan ini ada di buku Ananda halaman 50. Nah, Ustadz sedikit modifikasi agar tergambar suasana atau lingkungan ketika menanam bunga di pekarangan rumah. Mudah-mudahan dengan ilustrasi yang Ustadz sampaikan, gambaran yang Ustadz sampaikan tadi bisa tergambar oleh Ananda. Begitulah kira-kira gambaran pekarangan rumah yang ditanami dengan tumbuhan atau dengan bunga-bunga yang indah. Jadi tumbuhan yang ada di sekitar rumah membuat pekarangan rumah itu menjadi indah dan cantik serta sejuk tentunya. Baik Ananda, sekarang kita mari jawab pertanyaan yang ada di buku paket tematik 2B ya, tema 2 halaman 51. Di sana ada 5 pertanyaan. Silahkan Ananda jawab dan nanti hasilnya difoto dikirim ke Ustadz dan Ustazahnya. Oke, baik. Ini materi pertama tentang
membaca cerita ya, Jono, Salman, dan Tigor bunga. Berikutnya kita masuk materi perkalian. Nah, perkalian ini, materi ini udah disampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu ya. Dan mungkin Ananda sudah banyak yang paham ya tentang perkalian, bahkan sudah berulang kali mengerjakan tugas-tugas atau soal-soal perkalian. Nah, hari ini materi kita masih seputar dengan perkalian. Nah, setelah Anda mengerjakan tugas yang tadi ya, tentang cerita Tigor, Salman, dan Jono tadi, maka selanjutnya kita akan lihat cerita Salman berikutnya. Ya, cerita Salman berikutnya ada kaitannya dengan masalah perkalian. Nah, alhamdulillah Salman, Jono, dan Tigor sudah selesai belajar menanam bunga. Tak lama kemudian, azan zuhur berkumandang. Salman, Jono, dan Tigor pamit ke ibu Tigor untuk sholat di masjid. Jadi, akhirnya sampai zuhur. Dari pagi mereka di rumah Tigor, membantu ibu Tigor menanam bunga. Akhirnya ketika azan zuhur berkumandang, Salman, Jono, dan Tigor pamit ke ibu Tigor untuk sholat di masjid. Nah, yuk kita lihat cerita. Nah, mereka menuju masjid, berjalan menuju masjid. Masjidnya sungguh indah, dipenuhi dengan banyak pepohonan, dengan rumput yang hijau. Kemudian saat mereka sampai di depan masjid, Salman memperhatikan rak sandal 3 susun. Setiap susun terdiri dari 6 sandal yang tersusun rapi. Nah, Ananda lihat yang ini. Nah, ini ada rak sandal di samping masjid ya. Tepatnya di jalan masuk mau menuju masjid. Di sini ada 3 susun, 1, 2, 3. Nah, kalau Anda lihat di sini ada setiap satu susun rak ini atau satu tingkat ini terdiri dari 6 sandal. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di susunan yang pertama ada 6. Di rak pertama ada 6. Kita lihat di rak kedua, berapakah sepatu yang ada di rak kedua? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sepatu juga yang ada di rak kedua. Kemudian kita naik ke rak yang ketiga. Kita hitung lagi Ananda sama-sama. Ayo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6 sepatu di dalam setiap rak ya, setiap tingkatan rak yang ada di samping masjid. Nah, semuanya tersusun rapi. Kemudian Salman pun hadir. Ya, Salman pun sudah sampai di dekat masjid dan berkata, "Wah, ada rak sepatu teman-teman." Kemudian Jono menjawab, "Iya, rapi ya." Tigor juga turut hadir di sana dan mengatakan, "Yuk, mari kita letakkan sandal kita dengan rapi di dalam rak sepatu." Nah, Ananda sekalian, ketika kita masuk ke masjid atau ketika kita mau datang ke masjid, ya, kemudian sebelum masuk, letakkanlah sandal atau sepatunya dengan rapi di teras masjid. Kalau memang ada rak sepatunya, maka masukkanlah sandal atau sepatu kita di dalam rak sepatu yang tersedia di samping masjid atau yang tersedia di sekitar masjid supaya terlihat rapi. Nah, kalau rapi seperti ini kan pasti kelihatannya bersih dan nyaman kan? Oke, jadi Ananda sekalian ketika nanti masuk sekolah, ketika kita mau sholat ke masjid udah azan zuhur, maka letakkanlah sepatu atau sandal Ananda dengan rapi di teras masjid. Masih ingat kan Masjid Maryam kita di sekolah? Nah, pasti masih ingat. Nanti Ananda bisa meletakkan sepatunya dengan rapi di teras masjid yang ada di sekolah kita, insya Allah. Baik, berikutnya mereka masih berbicara ya. Kemudian setelah berbicara dan meletakkan sepatu di teras masjid dengan rapi, kemudian mereka melaksanakan sholat zuhur berjamaah ya. Singkat cerita, mereka selesai melaksanakan sholat zuhur, berzikir, berdoa, kemudian keluar masjid kembali ya, keluar masjid untuk pulang ke rumah mereka masing-masing.
Nah, Salman berkata sebelum mereka pulang, ketika keluar dari masjid, Salman berkata, Tigor berkata, Salman, yuk coba kita hitung sandal yang ada pada rak sepatu itu. Kemudian Salman menjawab, ayo, kalau saya lihat setiap satu susun terdiri dari 6 sandal atau sepatu, berarti kalau rak sepatunya ada 3 susun, jadi berapa ya Jono? Salman kembali melempar pertanyaan kepada Jono. Dan Jono pun menjawab pertanyaan Salman. Oke, berarti jumlah sandal seluruhnya adalah 6. 6 di rak pertama, kemudian tambah 6 di rak kedua, ditambah 6 lagi di rak ketiga, maka itu artinya sama dengan 6 tambah 6 tambah 6 sama dengan 6 dikali di 3. Betul. Hasilnya berapa anak-anak? 6 tambah 6 tambah 6 atau 6 kali 3? Ya, pasti anak-anak sudah tahu hasilnya adalah 18 sandal atau sepatu. Oke, apakah benar jawaban Jono? Coba Ananda masing-masing menghitung berapa jumlah sepatu atau sandal yang ada di rak samping masjid ini. Ustadz yakin jawabannya pasti sama dengan jawaban Jono. Baik, berikutnya Tigor berkata, wah Jono hebat, pandai menyelesaikan masalah perkalian. Barakallah Jono. Ya, semoga Jono menjadi anak yang pintar dan Salman dan Tigor juga ikut bisa belajar menjadi anak yang pintar, insya Allah. Baik anak-anak sekalian, itu materi perkalian dalam sebuah cerita Tigor, Salman, dan Jono. Berikutnya, tugas yang akan Ustadz berikan nanti akan Ustadz kirim dalam Google Form, ya, dan Ustadz akan sebar linknya di WA grup kelas kita. Oke, anak-anak sekalian, mudah-mudahan inilah materi yang Ustadz sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, menambah ilmu Ananda sekalian. Jangan lupa tetap belajar dan tetap semangat walaupun kita belajar dari jarak jauh atau belajar dari rumah. Alhamdulillah Ananda sekalian, materi pelajaran kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Ya, sama-sama kita baca doa penutup Anda. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Semoga kita bisa ketemu di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Ustaz Asri undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.